saya ingin tekankan bahwa penelitian itu adalah salah satu domain ilmu pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan atau biasa disebut sains, ya. Jadi penelitian itu adalah masuk dalam domain ilmu pengetahuan. Domain itu wilayah, oke? Jadi kita belajar penelitian karena kita belajar ilmu pengetahuan atau sains, oke? Paham sampai sini? Nah, domain ilmu pengetahuan itu secara umum ada dua, ya. Ada ilmu alam dan ada ilmu sosial. Kita ini adalah mahasiswa ilmu komunikasi atau fakultas dakwah dan komunikasi. Kita masuk dalam rukun ilmu sosial. Makanya kita belajar metode penelitian sosial, bukan metode penelitian ilmu alam. Apa yang dipelajari oleh ilmu sosial adalah gejala-gejala perilaku. Apa yang dipelajari oleh IPA adalah gejala-gejala alam, anatomi, benda-benda, ya, struktur benda, ya. Nah, sementara dalam ilmu sosial yang kita pelajari adalah perilaku manusia. Semua. Jadi semua ilmu sosial itu mempelajari gejala perilaku. Ekonomi, belajar perilaku bagaimana manusia menjaga, mencari pekerjaan, menjaga kebutuhan hidupnya, konsumsinya dan sebagainya, mencari pekerjaan. Sosiologi, bagaimana perubahan-perubahan sosial. Antropologi, bagaimana manusia itu membangun kekerabatan. Sementara ilmu komunikasi, dalam ilmu komunikasi, bagaimana manusia bertukar pesan secara simbolik, ya. Bagaimana manusia bertukar pesan, ya. Nah, saudara sekalian, ilmu sosial adalah perilaku, ilmu komunikasi adalah salah satu unsur perilaku, yaitu perilaku komunikasi. Jadi yang bukan perilaku komunikasi bukan wilayah penelitian kita. Misalnya Anda meneliti bagaimana strategi penjualan, bukan wilayah penelitian Anda. Bagaimana strategi kepemimpinan, bukan wilayah penelitian Anda. Nah, saya telah mencoba meringkas, membantu mahasiswa ilmu komunikasi, ya. Saya coba meringkas ini objek formal ilmu komunikasi itu pada 4 bidang. Yang pertama sistem komunikasi, ini ada 11 komponen. Kemudian yang kedua ada level, ini ada 9. Kemudian ada tradisi komunikasi, ini ada 7. Paradigma, ini ada 4. Nah, kalau Anda paham ini 11 tambah 9 tambah 7 tambah 4, berapa itu? 31. Maka saya anggap Anda sudah paham ilmu komunikasi walaupun belum sarjana komunikasi. Nah, berita baiknya 4 ini saya sudah buatkan materinya. Ini dipelajari dalam teori komunikasi. Tapi kalau Anda tidak paham ini, kita tidak bisa belajar penelitian komunikasi. Karena penelitian komunikasi itu meneliti bidang-bidang komunikasi. Karena itu kalau saya mengajar penelitian komunikasi, saya menggabungkan 4 mata kuliah, ya. Kalau saya mengajar mata kuliah penelitian komunikasi, saya menggabung 4 mata kuliah. Yang pertama filsafat komunikasi, ya. Harus tahu filsafat komunikasi. Yang kedua tahu teori komunikasi. Yang ketiga, tahu metode komunikasi. Yang keempat, tahu teknologi komunikasi. Dan inilah mata kuliah inti ilmu komunikasi. Karena itu nanti kalau saya ngajar, saya loncat ke objek forma, saya loncat ke teori, saya ambil teknologi. Itu harus Anda paham, karena itu semua tidak bisa dipisahkan. Nah,
Saudara sekalian, inilah wilayah penelitian kita dalam filsafat disebut objek formal. Tidak bisa kita meneliti yang bukan bidang kita, karena Anda mau menjadi sarjana komunikasi. Memang dalam level ilmu sosial perilaku manusia itu banyak, tapi kita ini sarjana komunikasi harus meneliti fenomena ilmu komunikasi. Tidak boleh kita penelitian di wilayah di sini, penelitian kita di wilayah ini. Oke? Nah, saudara sekalian, setelah kita berada di studi atau jurusan, nah ini studi atau jurusan komunikasi. Pertama nanti kita akan ketemu paradigma. Ya. Jadi setelah kita belajar studi ilmu komunikasi, level kedua, kalau kita turun satu tingkat, itu kita masuk ke level paradigma. Oke? Nah, setelah kita masuk di level paradigma, kita turun lagi satu langkah, ya. Nah, ini kita bisa masuk ke level komunikasi. Ya. Kita turun lagi ke sini, ini nanti kita dapat teori komunikasi. Setelah itu kita turun lagi di sini, nanti kita dapat sini pendekatan komunikasi. Kita turun lagi, nanti kita ketemu di sini variabel. Kita turun lagi, kita dapat indikator. Kita turun lagi, nanti kita dapat di sini pertanyaan-pertanyaan atau instrumen, termasuk kuesioner. Nah, nanti setelah dapat kuesioner, kita pengolahan data lagi. Tapi sampai di sini dulu. Jadi saudara sekalian, ini yang saya maksud tadi, poin-poin materi yang harus kita paham. Ya, ini yang saya maksud tadi, poin-poin materi. Kita bisa membedakan paradigma, kita bisa membedakan level, kita membedakan teori, kita bisa membedakan pendekatan, variabel, instrumen, variabel, indikator, instrumen. Nah, hari ini untuk penjelasan mengenai metode ilmiah itu kita pelajari di pertemuan 1 sampai 3. Ya, ini kita pelajari di pertemuan 1 sampai 3. Mulai dari pentingnya penelitian, definisi penelitian, metode ilmiah, ya, syarat-syarat peneliti. Nah, itu di sini. Nah, setelah itu kita masuk di pertemuan 4, belajar paradigma. Kita belajar paradigma. Saudara sekalian, ilmu pengetahuan itu punya 2 sifat utama. Yang saya sebut sebagai relatif, yang kedua akumulatif. Relatif dan akumulatif. Jadi ilmu pengetahuan itu selalu berubah. Seperti ilmu komunikasi itu selalu berkembang. Berubah, berkembang. Kenapa berkembang? Karena kecerdasan manusia itu selalu meningkat. Masalah-masalah yang dihadapi selalu berkembang. Fenomena yang kita lihat selalu berubah. Contoh, dulu tahun-tahun 40-an orang menganggap komunikasi itu satu arah. Ya, satu arah. Jadi kalau media mengatakan merah, maka khalayak mengatakan merah. Dan waktu itu yang banyak dilakukan adalah propaganda. Waktu itu zaman Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Jadi komunikasi itu digunakan sebagai metode propaganda, ya, untuk menyerang musuh, untuk menguatkan kita punya sekutu. Sehingga orang pikir komunikasi itu satu arah, seperti peluru.
Makanya yang berkembang pada waktu itu adalah teori peluru, teori jarum suntik, teori linier. Nah, cara berpikir atau pandangan-pandangan keilmuan yang dominan pada satu waktu, itulah yang disebut paradigma. Pandangan-pandangan dominan pada satu waktu tertentu, itu yang disebut paradigma. Jadi paradigma itu berubah. Ini yang disebut paradigma. Kenapa paradigma itu berubah? Karena ilmu pengetahuan itu tadi bersifat akumulatif dan bersifat relatif. Sehingga di setiap perjalanan waktu, setiap ilmu itu punya paradigma, yaitu cara berpikir yang dominan pada satu waktu tertentu. Nah, sampai saat ini paradigma komunikasi itu banyak. Ya, kita ambil dulu paradigma berdasarkan teori. Yang kedua nanti saya akan jelaskan perkembangan paradigma berdasarkan bidang keilmuannya yang dikaji. Jadi paradigma berdasarkan perkembangan ilmu. Ya, paradigma berdasarkan perkembangan ilmu itu ya mungkin sudah sampai 5 atau 6 ya. Yang pertama paradigma teori linier. Intinya di sini bahwa komunikasi itu dianggap satu kekuatan untuk mempengaruhi halayak dan bersifat satu arah. Ya, satu arah. Jadi dianggap komunikasi itu hebat sekali. Nah, teori yang muncul pada waktu itu antara lain teori jarum suntik, hipodermik, kemudian teori peluru, balet, kemudian teori linier, ya, itu masuk paradigma teori linier. Kemudian tahun-tahun 50-an, tahun 60-an, orang sudah melihat, oh ternyata media itu tidak sehebat yang digambarkan. Ternyata halayak itu juga punya filter. Ternyata halayak itu juga bisa menyeleksi. Sehingga muncullah paradigma kedua, yaitu teori 2 tahap atau multi tahap. Kalau di sini tidak ada tahapan, langsung begitu ditembakkan langsung masuk ke kepala, blek. Kalau kita bilang tidur, langsung tidur. Kalau di sini sudah tidur, ya tunggu dulu, kita belum mengantuk. Ya. Nah, jadi di sini ada 2 tahap, misalnya yang pakai opinion leader, ada juga multi tahap. Ya, ini nanti Anda pelajari di teori komunikasi massa. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, ada yang menganggap sebenarnya ini tidak pakai tahap, sepenuhnya ditentukan oleh halayak. Sehingga muncullah paradigma tahun-tahun 60-an, tahun-tahun 70-an itu berbasis halayak. Ya, misalnya muncul di sini teori UNG, ada teori halayak kepala batu, ya. Biar kita mau pengaruhi bagaimana, dia tidak bisa dipengaruhi. Nah, kalau di sini paradigma halayak, biar kita mau pakai metode apa, biar kita mau pakai media apa, biar kita pakai konten apa. Kalau memang halayaknya punya ego yang sangat tinggi, halayak itu memang punya bentengnya, tidak bisa kita pengaruhi. Nah, yang keempat, ada yang melihat bahwa sebenarnya antara media dan halayak itu terjadi interaksi. Interaksi 2 arah. Jadi bukan yang menentukan media, kalau di sini yang menentukan media, kalau di sini yang menentukan halayak, maka ada yang menggabung, bukan cuma media atau halayak yang menentukan. Tapi ini terjadi proses interaksi. Oke. Nah, saudara sekalian, nah sekarang para
yang masih berkaitan dengan interaksi ini sekarang sudah banyak ragamnya, ya. Seperti sekarang bagaimana penggunaan media sosial, di mana halayak dia juga berfungsi sebagai sumber yang disebut prosumer. Inilah paradigma sekarang, paradigma terakhir, di mana halayak dia juga sekaligus sebagai sumber. Nah, Anda nanti mau penelitian, saya mau meneliti pengaruh kampanye terhadap pemilihan calon legislatif di Kabupaten Bone menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengaruh kampanye terhadap pemilihan anggota legislatif. Kira-kira di antara 5 paradigma ini, Anda pakai paradigma apa cocoknya? Hah? Paradigma halayak? Paradigma apa? Kenapa paradigma halayak? Karena kampanye itu melibatkan orang banyak. Pengaruh kampanye. Kalau pengaruh kampanye, yang berkampanye siapa? Yang kampanye kan berarti komunikator atau media. Berarti pemikirannya, kalau kita meneliti ini, kita punya pemikiran bahwa orang yang kampanye itu berhasil mempengaruhi halayak. Sehingga itu paradigma linier. Kan yang mau diteliti pengaruh kampanye terhadap halayak. Sehingga yang jadi paradigma sebenarnya adalah paradigma linier. Pengaruh iklan terhadap penjualan mobil. Mobil apa? Mobil bla 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 di Kota Makassar. Itu paradigma apa? Linier. Oke, udah mulai paham ya? Karena peneliti yakin, peneliti menganggap tidak mungkin kita melakukan iklan, kampanye, kalau tidak mempengaruhi halayak. Kalau ada penganut teori halayak, Anda tidak menggunakan kampanye. Untuk apa? Untuk apa kita beriklan? Iklan kok tidak diperhatikan oleh halayak sekarang? Mungkin lebih cocok kita door to door, kita kasih sembako, ya. Karena kalau orang makan, dia langsung ingat. Tapi kalau cuma nonton, belum tentu dia ingat. Nah, saudara sekalian, pengaruh opinion leader. Pengaruh opinion leader dalam meningkatkan literasi digital masyarakat di Kabupaten Bone. Masuk di mana sih? Pengaruh opinion leader dalam meningkatkan literasi masyarakat. Itu masuk di teori kedua. Kan opinion leader itu ada teori 2 tahap, di mana masyarakat tidak langsung menerima informasi dari media. Ini biasanya berlaku di daerah-daerah yang terbelakang atau terpencil. Nanti datang juru bicara, nanti datang Pak Desa menjelaskan. Ada berita, ada rencana begini, baru masyarakat tahu. Berarti dia mengandung teori 2 tahap. Nah, ini yang disebut dengan perubahan paradigma menurut perkembangan keilmuan. Paham? Ya. Ini harus Anda paham ini. Jadi kalau ada dosennya tanya, Anda cukup jelaskan lima ini. Inilah perkembangan tahap terakhir ilmu komunikasi, paradigma terakhir. Oke, saya terlalu cepat atau terlalu lambat? Ya, terlalu cepat ya. Nanti nonton di video ya. Ya, kecepatan berpikir dan kecepatan berbicara itu dipengaruhi oleh modus berpikir.
Ya, modul berpikir itu ada 4: visual, auditory, kinestetik, dan olfaktori ada 5. Orang yang berpikir secara visual pasti cara berpikirnya cepat dan berbicaranya cepat. Dan dia berpikir menggunakan gambar-gambar. Ini sebelum saya gambar begini, ini di kepala saya ini gambar ini sudah ada. Ya. Ini. Karena itu kalau saya mengajar, saya selalu pakai gambar. Karena saya ini orangnya modul visual. Jadi perbedaannya kelima paradigma ini dari variabelnya atau dari mana ditentukan ini perbedaannya, Pak? Ya, pikiran-pikiran yang mendasari. Paradigma adalah pikiran-pikiran dominan yang mendasari perkembangan satu bidang keilmuan pada waktu tertentu, itu yang disebut paradigma. Kalau di sini dia menganggap bahwa yang pokok, yang utama adalah media, sumber. Jadi sasarannya itu media, sumber. Itu yang dianggap sebagai faktor dominan. Sehingga ini jadi variabel atau fokus. Ya. Kalau kuantitatif variabel, kalau kualitatif bisa fokus. Kalau di sini yang jadi fokus nanti adalah peran orang-orang yang menjadi perantara antara sumber dan halayak, atau kita lihat prosesnya, tahap-tahap yang dilewati, di mana pesan itu untuk sampai ke halayak seperti apa. Berarti kita pakai nanti ini paradigma ini. Jadi apa yang kita lihat fokusnya. Lihat pikiran dominan apa yang ingin Anda kaji. Kan sebelum kita penelitian, kita punya pemikiran. Contoh, kalau Anda melihat motor di bawah tidak teratur di tempat parkir, kira-kira menurut Anda penyebabnya apa?